Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Imam Al-Mufassir Al-Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-194. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, yaitu infakkan harta kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah, beramal solehlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik, yang beramal soleh. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, ya'muru ta'ala ibadahu bin nafaqati fi sabilih. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa huwa ikhrajul mal fit turuqil musilati ila Allah, yaitu mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah. Wa hiya kullu turuqil khair,
yaitu semua jalan-jalan kebaikan. Min sadaqatin 'alal miskin, diantaranya bersedekah kepada orang miskin, au qaribin, atau bersedekah kepada kerabat, au infaq 'ala man tajibu mu'natuh, atau menafkahi orang yang wajib untuk dia nafkahi, istrinya, keluarganya, anaknya. Nah, jadi infak ataupun berinfak di sini mencakup itu semua tadi. Ya. Itu mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua jalan kebaikan. Ya. Nah, bersedekah kepada fuqara, masakin. Ya. Menginfakkan hartanya untuk kerabat misalkan. Kemudian menafkahi keluarganya, anak istrinya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Ya. Nah, ini semua adalah jalan-jalan kebaikan yang sangat dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak infak pada jalan-jalan kebaikan tersebut. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta-harta kalian di jalan Allah. Wa a'zam dzalik wa awwalu ma dakhala fi dzalika al-infaqu fil jihad fi sabilillah. Dan yang paling besarnya, paling agungnya dari infak-infak yang ada, dan yang paling pertama masuk dalam kategori infak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa anfiqu fi sabilillah, ya. Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Nah, infak yang paling agung, dan awal yang masuk dalam kategori infak ini, ya, adalah fil jihadi fi sabilillah. Infak fil jihad, di dalam jihad di jalan Allah. Fa innan nafaqata fihi jihadun bil mal. Maka dengan menginfakkan harta di dalam jihad di jalan Allah, maka fihi jihadun bil mal, padanya ada jihad dengan menggunakan harta. Wa huwa fardun kal jihadi bil badan. Maka jihad dengan menggunakan harta ini juga wajib seperti jihad dengan menggunakan badannya. Sehingga Allah perintahkan wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta-harta kalian di jalan Allah. Nah, jenis-jenis infak banyak, ya. Seperti yang disebutkan tadi, bersedekah kepada fuqara, masakin, kerabat, menginfakkan atau menafkahi keluarga, anak istri, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk infak fi sabilillah. Dan yang paling agungnya dan yang paling pertama masuk dalam kategori infak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini atau dalam ayat ini adalah infak fil jihad fi sabilillah. Menginfakkan hartanya pada jihad di jalan Allah. Nah, karena dengan menginfakkan hartanya, padanya terdapat jihad dengan menggunakan harta. Dan hukumnya wajib sebagaimana wajib berjihad dengan menggunakan badan. Wa fiha minal masalihil azimah, dan di dalam infak itu atau sedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, padanya terdapat maslahat-maslahat yang agung. Apa saja contohnya? Al-i'anatu ala taqwiyatil muslimin, membantu menguatkan kekuatan kaum muslimin, ya. Dengan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, nah, maka membantu menguatkan, ya,
kekuatan kaum muslimin. Wa ala tahwiyati syirki wa ahlih, dan membantu untuk melemahkan kesyirikan dan para pengusungnya. Wa la iqamati dinillahi wa i'zazihi, dan akan membantu untuk menegakkan agama Allah dan memuliakan agama Allah azza wa jalla. Fal jihadu fi sabilillah la yaqumu illa ala saqin nafaqah. Dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tegak kecuali dengan adanya infak, harta kaum muslimin, untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafaqatu lahu karruh, maka infak bagi jihad itu seperti ruhnya. Sehingga tanpa adanya infak di jalan Allah, mengeluarkan harta di jalan Allah, maka tidak akan terwujud jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah tidak tegak kecuali dengan adanya infak tadi. Karena infak itu dia seperti ruh bagi amalan jihad. Sehingga Allah perintahkan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfiku fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. La yumkinu wujuduhu biduniha, tidak mungkin ada jihad tanpa adanya infak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Perintah berjihad, berjihad dengan harta, menggunakan hartanya dan juga dengan menggunakan jiwanya. La yumkin wujuduhu biduniha, tidak mungkin jihad akan terwujud tanpa adanya tadi infak, atau biaya, biaya untuk melancarkan jihad tersebut. Wa fi tarkil infaq fi sabilillah ibtalun lil jihad. Dan ketika meninggalkan infak di jalan Allah, enggan untuk berinfak di jalan Allah, maka ini padanya terdapat sikap ibtalil jihad, membatalkan jihad, melemahkan jihad, wa taslitun lil a'da, bahkan akan menyebabkan para musuh-musuh Allah semakin berkuasa, bahkan menguasai kaum muslimin. Dan demikian karena kaum musliminnya enggan mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk membantu menguatkan kekuatan kaum muslimin, sehingga ketika tidak berinfak di jalan Allah, meninggalkan amalan infak di jalan Allah, maka padanya ada sikap membatalkan jihad dan juga menyebabkan musuh-musuh Allah semakin menguasai kaum muslimin. Wa syiddati takalubihim, bahkan semakin beringas permusuhan musuh-musuh Allah kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin dihinggapi dengan hubbud dunia, cinta kepada dunia, takut mati, takut habis hartanya jika diinfakkan di jalan Allah. Ini sehingga menyebabkan musuh semakin berkuasa, semakin kuat, dan semakin besar permusuhannya karena merasa berada di atas angin, sedangkan kaum muslimin du'afa, lemah. Lemah karena sebab ulah mereka sendiri, yaitu karena enggan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu cinta dengan dunianya, terlalu cinta dengan hartanya, berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Fayakunu qauluhu ta'ala, sehingga jadilah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah kata'lil dzalik. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kata'lil dzalik, seakan-akan ini alasan atau seperti alasan untuk apa yang dijelaskan tadi. Nah, ketika seorang atau kaum muslimin tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena ketika enggan berinfak di jalan Allah, maka musuh-musuh Allah semakin kuat, musuh-musuh Allah semakin beringas, ya, musuh-musuh Allah semakin di atas angin, ya, karena kaum muslimin lemah, enggan berinfak di jalan Allah, cinta terhadap dunia, ya, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, sehingga kaum muslimin terjatuh ke dalam kebinasaan, tahlukah, ya, dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir dibiarkan berkuasa dan menguasainya. Karena sebab apa? Karena sebab tidak berinfak di jalan Allah. Sehingga Allah katakan, wa anfiqu sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah, itu keluarkan harta kalian di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sehingga sebab daripada terjatuh ke dalam kebinasaan, menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, sebabnya adalah karena tidak berinfak di jalan Allah, ya, tidak mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Sehingga menjadikan musuh-musuh Allah menjadi berkuasa dan semakin dahsyat permusuhannya kepada kaum muslimin. Wal ilqa'u bil yadi ila tahlukah yarji'u ila amrain. Dan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama, tarku ma umira bihil abdu, meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada seorang hamba. Meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana tarkuhu mujiban aw muqariban li halakil badan awir ruh. Apabila meninggalkan kewajiban tersebut berkonsekuensi, atau mendekati kepada kebinasaan badan dan kebinasaan ruh. Sehingga Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian membinasakan diri kalian atau menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jangan menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, kembali kepada dua perkara. Yang pertama, meninggalkan perintah-perintah Allah. Yang dimana dengan meninggalkan perintah Allah tersebut mengharuskan dia binasa, ya, atau berkonsekuensi atau mendekati kebinasaan badan atau ruhnya. Kemudian yang kedua, wa fa'ala ma huwa sababu musilin ila talafi nafsi awir ruh. Wa fa'ala ma huwa sabab musil ila talafi nafsi awir ruh. Yang kedua, melakukan sebab yang mengantarkan dia kepada hancurnya jiwa atau hilangnya ruh.
Ini makna al-ilqa bil yadi ila tahlukah. Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Kembali kepada dua perkara ini. Perkara pertama apa? Meninggalkan perintah-perintah Allah. Nah, baik. Dan meninggalkan perintah Allah tersebut, ya. Nah, berkonsekuensi, terjatuh ke dalam kebinasaan. Kebinasaan badan dan kebinasaan ruh atau kebinasaan ruh, ya. Yang kedua, melakukan sebab yang bisa mengantarkan kepada binasanya jiwa atau binasanya ruh. Fayadkhul tahta dzalika umurun katsirah. Dalam kategori yang kedua ini atau dalam kategori menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, ya, masuk padanya tahta dzalika umur katsirah. Masuk padanya beberapa perkara yang banyak, ya. Dicontohkan oleh Syekh, famin dzalik di antaranya tarkul jihad fi sabilillah. Meninggalkan jihad di jalan Allah. Awin nafaqah fihi, atau meninggalkan berinfak di jalan Allah. Meninggalkan jihad di jalan Allah, ya. Ini bermakna menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, ya, karena musuh-musuh Allah akan semakin berkuasa. Musuh-musuh Allah akan semakin menguasai karena kaum muslimin tidak memiliki kekuatan untuk berjihad di jalan Allah. Aw nafaqa fihi, atau meninggalkan infak di jalan Allah. Kaum musliminnya pelit. Enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Sehingga menyebabkan musuh-musuh Allah mudah untuk menguasai kaum muslimin. Al-mujib li tasallutil a'da, yang mengharuskan musuh-musuh Allah dengan mudah menguasai kaum muslimin. Wa min dzalika tagrirul insan bi nafsihi. Ini di antara apa? Contoh menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Untuk poin yang pertama, itu meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Seperti meninggalkan jihad di jalan Allah, meninggalkan infak di jalan Allah, dan seterusnya. Yang ini semua mengharuskan atau menyebabkan musuh-musuh Allah semakin mudah menguasai kaum muslimin. Dan di antara bentuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, wa min dzalika tagrirul insan bi nafsihi fi muqatalah, yaitu tertipunya seseorang dengan dirinya sendiri, ya. Tertipu dengan dirinya sendiri, fi muqatalah, ya. Dalam hal muqatalah, ya. Pembunuhan, ya. Berkelahi, bertengkar, akhirnya membunuh saudaranya. Ini apa? Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, ya. Orang yang terjatuh ke dalam fitnah muqatalah, ya. Karena tertipu dengan dirinya sendiri, ya. Sehingga mudah untuk membunuh saudaranya, ya, maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam tahlukah, kebinasaan. Aw safarin mukhawif, atau dia sengaja melakukan safar, yang perjalanan safar ini safar yang menakutkan. Sudah disampaikan kepadanya, ini daerah ini rawan, ya. Banyak begal misalkan, banyak perampok, ya. Setiap yang lewat tidak akan selamat. Tapi dia sok jago. Ya. Tagrir binafsihi,
tertipu dengan dirinya sendiri, ya. Sehingga dia sengaja melakukan safar yang mukhawif, yang menakutkan tersebut, sehingga dia binasa di tengah jalan. Ini termasuk apa? Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Nah, atau sudah disampaikan ini di jalan arah utara misalkan, di sana banyak singa misalkan. Nah, tapi dia sengaja ingin safar lewat jalan tersebut, ya. Nah, karena tertipu dengan dirinya sendiri, ya, sok jagoan, ya. Naam, sehingga dia binasa di tengah jalan, ya. Au mahalli musbah, ya. Atau dia masuk ke dalam tempat yang padanya terdapat binatang buas, ya. Sabu' banyak, naam, binatang buas, ya, padanya, baik itu singa, asad, ya, namir dan seterusnya, ya. Harimau, ya, au hayyat ataupun ular, ya. Sudah tahu di situ kandangnya singa. Nah, tapi dia masuk ke kandang tersebut. Sehingga ini orang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah, sudah tahu di situ banyak ular. Nah, tapi dia masuk ke dalam tempat tersebut sehingga dia masuk ke dalam tempat kebinasaan, ya, menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Au yas'udu syajaran au bunyanan khataran, atau dia menaiki pohon atau bangunan yang tinggi yang berbahaya, ya. Nah, sama, sok jagoan juga, ya. Nah, naik pohon yang tinggi, ya. Taib sampai di puncaknya lemas dia, ya. Akhirnya terjatuh, ya. Atau dia menaiki bangunan yang tinggi, ya. Apalagi mungkin sambil selfie, ya. Nah, kemudian taib disebarkan ke medsos, ya. Dia berada di ketinggian yang sangat tinggi, ya. Nah, dengan sombongnya, ya, tertipu dengan diri sendiri, ya. Qadarallahu ma syafa'al, angin datang, nah, terjatuh dari gedung yang tinggi, ya. Maka ini orang yang seperti ini yang mencoba-coba, ya, hal-hal yang berbahaya, dia masuk dalam kategori menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Au yadkhul tata syai'in fihi khatar. Wa nahu dzalik, atau dia masuk ke dalam suatu tempat, yang di bawahnya itu ada khatar, ada bahaya, ya. Nah, ada bahaya, tetapi dia sengaja masuk ke dalam tempat tersebut, ya, yang padanya ada bahayanya, ya. Maka orang seperti ini menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Fahadha wa nahwuhu mimman alqa biyadihi ila tahlukah. Ini dan yang semisalnya termasuk dari orang-orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan kembali kepada apa? Dua macam tadi. Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan jihad, meninggalkan infak di jalan Allah dan seterusnya. Ini menyebabkan dia binasa, ya. Kenapa? Karena musuh-musuh Allah dengan tidak adanya jihad, tidak adanya infak di jalan Allah, musuh-musuh Allah akan semakin mudah untuk menguasai kaum muslimin. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal atau sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kebinasaan. Seperti tadi. Ya. Dia tertipu dengan dirinya sendiri, ya. Sok jagoan, sok nantang. Akhirnya ketika ditantang oleh orang yang lebih jago, ya, mati dia. Atau dia sengaja melakukan safar ke tempat-tempat yang menakutkan atau mengerikan, ya. Atau dia sengaja masuk ke tempat yang padanya ada binatang buas, ada ular dan seterusnya, ya. Ini orang contoh orang yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.
atau dia naik pohon tadi atau bangunan yang tinggi. Nah, yang sangat berbahaya. Ini juga termasuk dari orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan kembali kepada dua perkara tadi. Wa minal ilqa bil yadi ila tahlukah al-iqamatu ala ma'asillah. Dan di antara bentuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan adalah terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Menegakkan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Ini termasuk dari menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Wal ya'as minat taubah. Terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah dan enggan untuk bertaubat. Wa minha tarku ma amarallahu bihi minal faraid. Nah, contohnya meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan, ya, dari kewajiban-kewajiban, ya. Allati tarkuha halakun lirruh wad din, yang jika meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut maka menyebabkan binasanya ruh dan binasanya agamanya. Nah, banyak yang Allah wajibkan, ya, sholat, ya, puasa, ya, zakat, ya, haji, umroh, ya, bagi yang mampu, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kewajiban-kewajiban. Maka orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Baik. Kalau orang yang dia suka minum khamar, ya, atau contoh lain suka narkoba misalkan, ya. Nah, atau dukhon, ya, rokok dan yang lainnya. Ini masuk dalam kategori yang mana? Ya? Kategori yang pertama atau yang kedua? Nah, kategori yang kedua, ya. Melakukan sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada binasanya jiwa ataupun ruhnya. Nah, binasanya badannya atau binasanya ruhnya. Baik. Maka ketika para ulama mengharamkan dukhon, ya, diantaranya berdalil dengan ayat ini. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, ya. Karena dukhon akan menyebabkan binasanya harta, ya, binasanya badan, ya. Nah, dengan berpenyakit, ya. Kemudian binasanya ruh, bisa menyebabkan kematian. Nah, sehingga enggak heran kalau dibungkusnya ditulis merokok membunuhmu. Betul, ya. Nah, dan sepakat baik kaum muslimin ataupun orang-orang kafir sepakat hal ini. Nah, enggak ada perselisihan. Ya. Baik, sehingga tidak diragukan lagi keharumannya. Ya. Kemudian, wala makanatin nafaqatu fi sabilillahi naw'an min anwa'il ihsan. Amara bil ihsani umuman. Ketika infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ihsan, dari jenis-jenis perbuatan baik, ya, ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan secara umum. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berbuat ihsan secara umum. Faqal wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat
baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Nah, ketika infak di jalan Allah itu salah satu jenis dari jenis-jenis ihsan, maka setelah Allah perintahkan manusia untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah perintahkan mereka untuk berbuat ihsan secara umum. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa hadza yashmalu jami'a anwa'il ihsan. Dan perintah ini, perintah berbuat ihsan ini mencakup seluruh bentuk perbuatan ihsan, seluruh bentuk perbuatan kebaikan. Li'annahu lam yuqayyidhu bi syai'in duna syai', karena Allah tidak mengkhususkan ihsan tertentu, ya. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala firmankan secara umum, wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, umum, kebaikan apapun, berbuatlah. Nah, fayadkhul fihi al-ihsan bil mal kama taqaddam, maka masuk padanya juga apa? Makna ihsan, berbuat baik dengan menggunakan hartanya, dengan menginfakkannya di jalan Allah, menginfakkannya untuk fuqara, masakin, dan seterusnya. Wa yadkhul fihi al-ihsan bil jah, dan masuk juga ke dalam kategori ihsan di sini adalah ihsan dengan menggunakan jah, dengan menggunakan kedudukannya. Dia orang yang terpandang, dia orang yang punya kedudukan, dia orang punya jabatan, berbuatlah ihsan dengan jabatannya, yaitu mudahkan orang-orang yang membutuhkan bantuannya, membutuhkan pertolongannya. Nah, ini termasuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan dengan menggunakan jah. Nah, dengan menggunakan kedudukannya atau jabatannya. Dengan apa? Bisyafaati wa nahwi dzalik, dengan memberikan syafaat, dengan memberikan rekomendasi, ya. Ketika orang yang berkedudukan, orang yang memiliki jabatan atau orang yang terpandang memberikan rekomendasi, ya, maka insyaallah akan diterima rekomendasinya. Nah, ketika ada seseorang butuh dengan rekomendasi tersebut, ya, butuh syafaat atau rekomendasi agar supaya memudahkan urusan dia, ya, urusan kebaikan, maka berilah dan berbuat ihsanlah engkau dengan menggunakan jahmu, ya, dengan menggunakan kedudukanmu dan jabatanmu, ya. Wa yadkhul fi dzalika al-ihsan bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan masuk dalam kategori ini juga adalah ihsan, berbuat ihsan dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, termasuk padanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang manusia dari melakukan yang mungkar. Ini termasuk perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan. Nah, wa ta'limul ilmin nafi', demikian pula mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu agama, ini termasuk apa? Ihsan. Nah, masuk dalam kategori wa ahsinu, dan berbuatlah ihsan kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan itu tidak hanya dengan harta. Nah, baik. Jadi yang disebut muhsinin, ya, tidak hanya yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya yang banyak, ya, sehingga disebut ini dari muhsinin ini, ya. Nah, padahal bentuk ihsan itu banyak, bukan hanya dengan ihsan menggunakan harta, tidak, tetapi dengan berbagai macam kebaikan tadi. Nah, termasuk dia orang yang muhsin dan termasuk dari muhsinin. Nah, kemudian wa yadkhul fi dzalika, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya. Ketika dia punya faedah, ya, punya ilmu, ajarkan. Ini termasuk perbuatan ihsan, dan engkau termasuk dari orang-orang yang muhsinin. Nah, wa yadkhul fi dzalika qada'u hawaijin nas. Demikian pula masuk dalam kategori ihsan, ya, yang diperintahkan adalah qada' hawaijin nas, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, ya. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, apa yang dibutuhkan oleh mereka.
Nah, kemudian dia berusaha untuk memenuhinya. Ini perbuatan ihsan. Nah, minta friji kurubatihim wa izalati syiddatihim. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ya, dengan meringankan atau menghilangkan kesusahan-kesusahan yang sedang mereka alami. Nah, ini menunaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, yaitu menghilangkan dan mengangkat kesedihan, dan kesusahan yang sedang mereka alami, dibantu, ya, ditolong. Nah, ini termasuk perbuatan ihsan. Ada saudara kita terkena musibah misalkan, ditolong. Nah, ada yang terkena kebanjiran, ditolong untuk mengangkat barang-barangnya misalkan. Nah, ini perbuatan ihsan. Wa iyadati mardahum, demikian pula di antara perbuatan ihsan adalah menjenguk orang-orang yang sakit, ya. Nah, menjenguk orang-orang yang sakit termasuk perbuatan ihsan yang diperintahkan di sini. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian secara umum. Berbagai macam bentuk ihsan, di antaranya menjenguk orang yang sedang sakit. Wa tashyi'i janaizihim, demikian pula mengurusi jenazah mereka. Nah, itu mengurusi jenazah kaum muslimin. Ini termasuk daripada perbuatan ihsan, ya. Dengan membantu, ya, memudahkan pengurusan jenazah kaum muslimin. Wa irsyadid dhallihim, demikian pula menunjukkan atau membimbing orang yang tersesat. Nah, ketika seorang bertanya mana jalan ke sana, mana jalan ke tempat ini, ke tempat itu, ya, bertanya tempat rumahnya fulan di mana, ya. Nah, tersesat dia, arahkan, dijelaskan secara gamblang, secara jelas, ya. Nah, walaupun mungkin agak memakan waktu kalau engkau merincikan, belok sana, belok sini, belok sana, sampai mungkin membuat peta, ya, supaya orang ini tidak tersesat lagi. Ini perbuatan ihsan. Ini perbuatan ihsan. Ya, tidak sekedar depan belok kiri, ya. Kirinya di mana, ya. Nah, enggak jelas, akhirnya sampai di sana tersesat lagi. Ternyata ada banyak belokan. Nah, jelaskan secara rinci. Ini termasuk perbuatan ihsan, membimbing orang yang tersesat. Nah, tersesat jalannya, baik tersesat jalan yang hakiki atau tersesat jalan yang ma'nawi, yaitu dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka bimbing dia, arahkan dia. Ini termasuk perbuatan ihsan. Ini orang terjatuh ke dalam kesesatan, dibimbing. Nah, ya, dibimbing kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Wa i'ana man ya'malu amalan, demikian pula membantu orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan, ya. Nah, dia lagi melakukan suatu pekerjaan, lagi bangun rumahnya misalkan, ya. Nah, butuh gotong royong, butuh bantuan, maka bantu, ya. Nah, ini termasuk perbuatan ihsan. Nah, wal amal liman la yuhsinul amal wa nahwi dzalik, atau bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Nah, orang ini lumpuh, ya. Maka biar saya yang nanggung lah. Nah, saya yang bekerja. Nah, karena dia lumpuh, nggak bisa dia bekerja. Nah, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini termasuk perbuatan-perbuatan ihsan. Mimma huwa minal ihsan alladzi amara Allah bihi, dari perbuatan-perbuatan ihsan yang Allah perintahkan. Wa yadkhul fil ihsan aidan al ihsan fi ibadatillah taala, dan masuk dalam kategori ihsan juga adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa kama dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa beribadah seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini makna ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril.
alaihi salatu wassalam. Maka di antara makna ihsan juga adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Faman ittasafa bihadhihi sifat, barang siapa yang berhias dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi dari berbagai macam bentuk perbuatan ihsan, dia bersifat dengan sifat-sifat tersebut, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka dia menjadi orang yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, bagi dia ada husna, ada balasan yang terbaik yaitu surga, wa ziyadah, dan juga tambahannya. Nah, tambahan nikmat yang ada di dalam surga. Nah, ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka bagi dia husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, wa kana Allahu ma'ahu yusaddiduhu wa yurshiduhu wa yu'inuhu ala kulli umuri, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Allah bersama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah akan meluruskannya, Allah akan membimbingnya, Allah akan menolongnya pada setiap urusannya. Nah, maka amalkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa yang kita mampu? Kita mampu dengan harta kita, berbuat ihsanlah dengan harta kita. Kita mampu dengan tenaga kita, punya tenaga, ya, berbuat ihsanlah dengan tenaga kita. Nah, apa yang kita mampu? Nah, untuk berbuat ihsan maka lakukanlah. Nah, untuk berbuat ihsan dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-195 dari surat Al-Baqarah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.